Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Halo pemirsa, kembali Anda menjumpai kami dalam program Bicara Langsung bersama dengan saya Dian Merdekawati. Pemirsa, tidak lama lagi kita akan memperingati tanggal 21 April yang kita peringati sebagai Hari Kartini. Hari ini Hari Kartini tersebut kita peringati berangkat dari semangat seorang tokoh yang memperjuangkan hak-hak perempuan dari kungkungan tembok tradisi dan juga adat istiadat feodal patriarki kala itu. Lalu bagaimana dengan bentuk perjuangan Kartini di zaman sekarang dan juga bagaimana kontribusi Kartini untuk pembangunan khususnya di daerah Sulawesi Tengah. Untuk membahas hal tersebut, kami telah mengundang narasumber kami yang baik hadir di studio maupun juga hadir melalui ruang virtual Zoom. Kami memperkenalkan narasumber kami yang hadir di studio. Di sini telah hadir bersama dengan kita sosiolog dan juga akademisi Universitas Tadulako, Ibu Dr. Rita Safitri MSI. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Iya, terima kasih untuk kehadirannya bersama kami dan juga kami menyapa narasumber kami yang hadir melalui ruang virtual Zoom, yaitu Ibu Irmawati Sahi SEMSC selaku Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum dan selamat sore Ibu Irma. Ibu Irma. Baik, kami menantikan Ibu Irma untuk tersambung bersama dengan kami. Kami juga mau menyapa narasumber kami. Baik, itu Ibu Irma. Ibu Irma, selamat sore. Assalamualaikum. Bisa mendengar suara kami? Baik, suaranya mungkin akan disesuaikan begitu karena belum dapat terdengar di studio. Kami akan menyapa kembali Ibu Irma dan juga kami ingin menyapa narasumber kami yang juga live langsung dari Jakarta karena ada tugas. Di sini ada Ibu Mutmainah Corona selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bampemperda DPRD Kota Palu. Assalamualaikum dan selamat sore, Ibu Mutmainah. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu sekalian yang sudah hadir, menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan. Dan ibu-ibu sekalian, seperti yang tadi sudah saya bahas bahwa tema kita yang akan kita bahas dalam diskusi menarik kita pada sore hari ini adalah tentang bagaimana Kartini masa kini, kekuatan untuk menginspirasi. Itulah tema kita pada sore hari ini. Dan Kartini ini sendiri merupakan tokoh yang dikenal dengan memperjuangkan emansipasi perempuan. Tapi sebenarnya kita ingin tahu dulu emansipasi ini sebenarnya apa dan juga seperti apa bentuk emansipasi yang kemudian disuarakan oleh Raden Ajeng Kartini pada kala itu. Mungkin saya ingin mengawalinya dengan Ibu Rita di studio. Silakan Ibu Rita. Ya, terima kasih. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan era Kartini ya, kita bisa lihat dari sejarah bahwa memang era Kartini adalah memperjuangkan bagaimana perempuan bisa mendapatkan pendidikan. Pada dasarnya sebenarnya pendidikan dan perempuan itu bisa keluar dari rumah, bisa keluar dari kungkungan. Nah, seperti kita ketahui pada zaman Kartini kan perempuan ini dalam rumah ya, tidak bisa keluar ya, terkungkung dalam rumah dengan tidak bisa mengekspresikan dirinya. Nah, kemudian Kartini di sini dia berjuang untuk bagaimana supaya perempuan itu bisa memperoleh pendidikan. Itu sebenarnya yang Kartini perjuangkan pertama kalinya. Jadi mungkin karena Kartini melihat bahwa perempuan pada masa tersebut tidak bisa memperoleh pendidikan, tidak bisa berbuat lebih baik, tidak bisa mengembangkan dirinya, sehingga itu yang menjadi sebenarnya ujung perjuangan Kartini. Bagaimana perempuan-perempuan pada zaman tersebut bisa memperoleh pendidikan dan bisa berbuat kepada masyarakat yang baik. Nah, kalau kita lihat pada posisi sekarang, apa makna sebenarnya perjuangan dari Kartini ya? Perjuangan Kartini sebenarnya adalah dalam arti perempuan itu harusnya bisa mengekspresikan dirinya, bisa mengembangkan dirinya lebih bagus, bisa memperoleh pendidikan yang baik, apalagi kalau disesuaikan dengan zaman sekarang. Perempuan harus seperti itu ya, kalau menurut yang kita lihat. Nah, sehingga makanya tadi saya katakan bahwa perempuan pada zaman sekarang dengan memaknai peran Kartini itu harus dengan multitasking tadi. Perempuan bisa dalam melakukan segalanya. Artinya itu tidak bisa lagi dibeda-bedakan antara apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki dan apa yang dilakukan oleh perempuan. Nah, itulah sebenarnya titik ujungnya yang akan diperlukan oleh Ibu Kartini pada saat tentang tersebut. Memandang kesetaraan gender itu akan kita bahas lebih dalam begitu Ibu Rita. Saya akan ke Ibu Irma. Ibu Irma, bagaimana dengan pendapat Anda? Kalau tadi Ibu Rita memandang dari segi seorang akademisi ini bahwa ada nilai yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini adalah dari nilai pendidikan agar bisa keluar dari kungkungan
tradisi adat istiadat dan juga patriarki yang kita ketahui begitu pada kala itu. Silakan Ibu Irma, apa pandangan Anda tentang emansipasi ini? Iya, suara saya sudah Baik, bisa sudah kedengaran? terdengar. Iya. Oke, iya. Ya, saya kira kebetulan hari ini narasumbernya semuanya kawan-kawan saya ya. Ibu Rita ini adalah senior saya, kemudian Ibu Mutmainah Corona ini ada kawan saya dan juga adik saya. Kita sama-sama dari dulu berjuang bagaimana kemudian bisa mengupayakan agar adanya kesetaraan gender ya. Dan ini juga menjadi risetnya Ibu Rita dalam penyelesaian S3-nya. Ya, saya kira sebagai perempuan saya bersyukur ya bisa hidup di zaman sekarang di mana kehidupan sekarang ini berbeda dengan zaman yang dahulu. Perempuan terkukung dan perempuan dulu belum mengenal adanya istilah atau gerakan yang namanya emansipasi perempuan. Kalau dulu Kartini memperjuangkan haknya untuk bisa mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya bagi perempuan, tapi dalam konteks era modern sekarang saya kira bahwa emansipasi itu sudah mengalami banyak perluasan makna ya. Saya kira juga kawan-kawan sepakat ini bahwa emansipasi itu sebenarnya adalah bagaimana kemampuan kita sebagai perempuan untuk tidak menggantungkan kehidupan kita kepada siapapun. Jadi ada tantangan, ada challenge bagi perempuan itu di zaman era modern ini untuk terus belajar lebih mandiri, karena makna emansipasi perempuan itu adalah bagaimana kita sebagai perempuan itu terus mengembangkan kapasitas kita untuk terus maju, berkembang, termotivasi untuk bisa meningkatkan dan mengembangkan kapasitas diri kita. Baik. Saya kira itu dulu pemahaman saya dalam konteks emansipasi ini. Iya, baik Ibu Irma. Sekarang kita akan mendengarkan pandangan dari Ibu Mutmainah tentang emansipasi ini. Silakan Ibu Mutmainah. Ya, sebetulnya kalau bicara pada konteks gerakan perempuan ya, spirit dari Ibu Kartini yang dulu bagaimana gelap terbitlah terang gitu ya, kemudian dengan satu kondisi yang kemudian bukan hanya seorang Kartini, tapi sebetulnya ada banyak pejuang perempuan di masa itu ya, yang sebetulnya dari Aceh sampai Maroko itu banyak sekali, termasuk Sultan sendiri kita punya pejuang perempuan. Dan sebenarnya kalau kita bicara sejarah ya ada masa-masa di mana kehadiran perempuan itu memiliki posisi yang sangat luar biasa dalam salah satunya adalah pengambilan keputusan. Salah satunya masa yang sangat luar biasa ketika satu momentum hadirnya organisasi perempuan Indonesia di saat itu di zaman Soekarno yang disebut dengan Gerwani dan menjadi satu embrio spirit dari perjuangan perempuan, khususnya bagaimana menjuangkan gitu ya berbagai situasi kehidupan yang banyak sekali bentuk-bentuk ketidakadilan atau diskriminasi yang dirasakan, itu salah satunya adalah kepada perempuan. Nah, dan memang kalau kita bicara pada, saya sebetulnya ya emansipasi ini kan sebenarnya tidak dilihat pada individu perempuan gitu ya, tapi sebetulnya bagaimana ada ruang yang sama tadi disampaikan oleh kakak terbaik saya Ibu Rita Safitri yang juga guru saya, dan kakak saya Ibu Irmawati Sahi yang juga menjadi mitra strategis dalam berbagai, dan mungkin di tiga posisi kami, saya sebagai wakil rakyat, Ibu Rita sebagai seorang akademisi, sebagai yang sering meluaskan berbagai pengetahuan ya terhadap bagaimana kesetaraan gender dalam salah satunya dalam segi budgeting anggaran. Kak Irma sebagai salah satu bagian mewakili eksekutif pemerintah yang kemudian menjadi bagian penting untuk bagaimana kebijakan itu ya harus diimplementasikan yang mewarnai pada tiga sisi ruang yang berbeda ini.
saya berpikir bahwa memang perempuan harus punya andil yang cukup baik gitu. Baik, tadi Ibu Mutmainah sudah menjelaskan mengenai andil, lalu juga ada ruang yang sama, itu menjadi poin yang juga disampaikan oleh Ibu Rita di sini. Lalu ada poin juga yang disampaikan oleh Ibu Irma mengenai kemandirian atau tidak bergantung begitu. Lalu sekarang kita akan menjadi pertanyaan, kalau misalnya di zaman dahulu Raden Ajeng Kartini menghadapi yang tadi disebut feodal patriarki yang begitu kental dari adat istiadat, lalu apa tantangan kaum Kartini saat ini begitu? Mungkin saya mengawali lagi ke Ibu Mutmainah, lalu nanti akan ke narasumber saya yang lain. Silakan Ibu Mutmainah. Ya, sebetulnya kalau tantangan hari ini kita berhadapan di era digital gitu ya, era 4.0. Sebenarnya ada liberalis, ada proses yang sebetulnya tantangannya adalah satu sisi menjadi peluang gitu ya, karena akses terhadap berbagai informasi yang sangat dimudahkan. Tapi ada satu sisi tantangan yang sebetulnya kita berhadapan dengan liberalisasi yang sangat luar biasa gitu ya. Nah, satu sisi di mana ada posisi yang kemudian informasi yang belum sepenuhnya dijangkau oleh perempuan, apalagi Indonesia sendiri, Sultan sendiri masih banyak wilayah-wilayah secara administrasi itu sangat masih cukup mengekang dalam bagaimana akses informasi yang sama gitu ya, yang terhadap bisa dijangkau oleh perempuan. Sehingga dalam menurut saya yang paling penting sebetulnya kehadiran negara gitu. Bagaimana negara yang kemudian menjama atau melihat, punya perspektif dan kemudian itu dihadirkan dalam sebuah kebijakan. Nah, itu yang paling utama, karena di situ ada hak dan kewajiban. Perempuan itu salah satu warga negara yang sangat luar biasa, memberi kontribusi besar terhadap negara. Nah, sekarang negara punya kewajiban apa terhadap perempuan? Nah, ini yang sebetulnya harus disuarakan gitu. Diperlukan adanya perhatian juga dari negara, dalam hal ini juga pemerintah, begitu Ibu Pemerintah ya? sebagai pelaku utama dalam menjalankan kewajiban memberikan pelayanan terbaik, dan salah satunya sebetulnya tantangan hari ini adalah rasa aman terhadap perempuan. Rasa aman, ya. Karena salah satu adalah situasi kita dari tata ruang pemerintah, tata ruang daerah kita itu masih belum mempunyai rasa aman bagi perempuan. Di Kota Palu sendiri kasus kekerasan seksual cukup tinggi. Itu salah satu tantangan kita. Oke, kita akan bahas nanti mengenai kekerasan seksual ini, apalagi saat ini sudah ada undang-undang TPKS begitu yang akan kita bahas nanti lebih dalam. Dan saya akan ke Ibu Irma. Ibu Irma, tadi sudah ada satu poin yang juga disampaikan oleh Ibu Mutmainah mengenai rasa aman, dan juga tantangan kita saat ini adanya liberalisme yang mungkin memang saat ini sedang mencoba untuk mengganggu kita begitu dalam tanda kutip. Apa tantangan yang Ibu Irma lihat di sini juga? Iya, kalau kita bicara tantangan, sebenarnya banyak hal ya terkait apakah itu persoalan budaya, kemudian satu hal yang menjadi PR kita juga di Provinsi Sulawesi Tengah saat ini adalah terkait dengan kemiskinan perempuan. Karena kalau kita bicara kemandirian itu juga bagaimana kemudian kita mendorong agar perempuan ini punya kemampuan atau keberdayaan secara ekonomi, karena kemiskinan ini adalah akar dari segala kekerasan ya. Akar dari segala kekerasan terhadap perempuan dalam KDRT, perempuan yang memilih untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri itu juga adalah alasan mereka karena adalah persoalan kemiskinan. Di tahun kemarin, di tahun 2021, kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah itu menyusun dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan berbasis perempuan. Kenapa? Karena memang data-data menunjukkan bahwa memang kemiskinan kita itu berwajah perempuan. Karena kalau dari sisi ekonomi memang untuk menghitung kemiskinan itu kan bisa dilihat dari kontribusi pendapatan perempuan, dan memang ada gap antara pendapatan perempuan dan laki-laki. Jadi ada isu gender sebenarnya di dalamnya, sehingga dokumen perencanaan ini sebenarnya adalah menjadi supporting bagi terhadap RPJMD dan juga LKPD untuk mengintegrasikan penanggulangan kemiskinan yang berfokus pada gender mainstreaming, karena selama ini para perencana yang melakukan pengentasan kemiskinan itu lupa bahwa di dalam itu ada
persoalan gender, ada isu gender di dalamnya dalam pengentasan kemiskinan, sehingga memang membutuhkan penanganan seperti itu, Ibu penanganan Irma, ya? yang lebih spesifik pada persoalan perempuan. Baik, Ibu Irma. Saya kira itu, iya. Ya, oke. Saya akan ke Ibu Rita. Ya. Ibu Rita tadi sudah disampaikan oleh Ibu Irma bahwa saat ini ada kemiskinan begitu yang dihadapi oleh perempuan kalau dibandingkan oleh laki-laki. Sebenarnya apa yang terjadi, Bu? Bagaimana tingkat kemiskinan terhadap perempuan ini? Iya, jadi kalau kita berbicara tentang tantangannya, saya kembali ke tantangan, ya tantangannya seperti tadi ya. Kita kalau bicara tantangan tentu bicara dengan isu gendernya, ya. Isu gender itu permasalahan gender yang ada. Nah, ini disampaikan tadi oleh Adinda Dinesa itu ya tentang kekerasan, kemudian tentang kemiskinan. Ya, kalau kita bicara kemiskinan, memang data statistik itu menunjukkan memang perempuan itu banyak yang di bawah kemiskinan, ya dia berada dalam kategori miskin karena memang perempuan ya. Kalau kita lihat dari segi pendapatan, ya kenapa begitu? Karena perempuan ya dalam budaya patriarki kita, di masyarakat itu kan perempuan ini kalau kita bagi dalam bidang kerja gender gitu ya, yang dinamakan dengan bidang reproduksi, produksi dan bidang sosial. Nah, perempuan itu memang pada posisi bidang reproduksi dan bidang sosial, di mana bidang tersebut bukan yang menghasilkan uang. Bukan yang menghasilkan sesuatu, sehingga dikatakan maka disitulah perempuan bisa menjadi masuk dalam kategori miskin tadi. Nah, kemudian yang berikut juga bahwa dalam budaya masyarakat kita ini kan dianggap perempuan itu adalah pencari nafkah tambahan. Ya, bukan nafkah utama, walaupun sebenarnya bisa dalam sebuah rumah tangga bisa saja penghasilannya istri mungkin lebih banyak dari pada suaminya. Tapi kalau kita melihat bahwa dalam masyarakat kita perempuan itu dianggap adalah dia adalah penghasil nafkah tambahan untuk keluarga. Nah, itu ya kemiskinan. Kemudian masih banyak kenapa penyebab kemiskinan tadi saya sudah bicara tentang pendidikan ya. Pendidikan juga perempuan masih banyak yang pendidikannya tidak kalau dari segi data yang ada itu ya, pendidikan memang perempuan dikatakan juga banyak yang belum bisa memperoleh pendidikan ya, apalagi kalau pendidikan yang memang berkaitan dengan misalnya kemaslahatan ke masyarakat ya. Kalau misalnya tadi Ibu Neng tadi yang bergerak di bidang politik ya, pendidikan politik perempuan itu masih kurang ya. Masih sangat kurang sehingga perempuan tidak bisa menyuarakan aspirasi politiknya. Artinya Ibu Rita memang keadaan kemiskinannya tidak bisa dihindari untuk kaum perempuan atau akan bisa berubah? Ya, sebenarnya begini ya, kalau misalnya perempuan didorong untuk lebih pendidikannya bisa lebih baik, kemudian kualitas hidupnya lebih baik, kesehatannya mungkin bisa lebih baik, kemudian dia bisa lebih memperoleh kesempatan yang luas dalam masyarakat, saya kira kemiskinan kemiskinan perempuan ya itu bisa teratasi kalau seperti itu ya. Itu kalau bicara dari lingkup masalah sosialnya bisa seperti itu. Tapi tadi Ibu Rita menyampaikan bahwa perempuan di sini punya peran dalam reproduksi dan sosial yang cenderung kadang tidak memberikan tidak dihargai dengan uang kayak produksi. Ya seperti itu ya, karena perempuan dianggap ya kerja perempuan kan kalau kita kerja dalam rumah tangga itu tidak dihargai dengan duit. Nah, ya, itu dianggap masyarakat menganggap itu memang tanggung jawab perempuan. Nah, tapi apakah perempuan itu sudah siap, Ibu? Kalau misalnya kita dituntut oleh peran yang begitu banyak dalam hal tadi reproduksi sosial, lalu juga kita misalkan diberikan ruang untuk kita bisa mencari nafkah utama, apakah perempuan sendiri sudah siap dengan sekian peran yang begitu banyak? Nah, ini yang yang sudah disampaikan tadi bahwa dengan posisi perempuan pada zaman sekarang, dengan era digital pada saat di titik sekarang ini, dengan zaman modern sekarang, perempuan harusnya bisa dengan multitasking tadi. Perempuan harusnya bisa mengerjakan segala hal dan bisa dihargai apa yang dilakukan oleh perempuan. Ya. Sekarang kan kalau kita bicara misalnya tentang kesetaraan gender, kesetaraan gender itu kan tidak harus misalnya perempuan itu harus 50-50 posisinya dengan laki-laki, kan tidak seperti itu. Yang ada itu sebenarnya jangan ada yang dirugikan, baik dia perempuan atau laki-laki. Berarti bukan 50-50? Iya, bukan 50-50, tidak hitungan angka seperti itu, tapi jangan ada yang dirugikan. Jadi kalau perempuan punya kemampuan, harusnya dia diberi ruang untuk melakukan apa yang dia bisa lakukan tadi. Jadi tidak dihargai seperti tadi yang saya katakan, hanya dengan peran-peran reproduktif dan peran sosialnya tadi. Baik, terima kasih Ibu Rita. Saya akan ke Ibu Mutmainah. Ibu Mutmainah, bagaimana Anda melihat tuntutan peran perempuan saat ini begitu banyak yang dituntut oleh kita, apalagi kalau misalnya dulu kita menuntut supaya kita punya ruang untuk kita bisa show up begitu, kemudian ketika diberi ruang rasanya waktu kita itu harus terbagi-bagi banyak hal, belum lagi mengenai keluarga, kemudian peran kita di dunia politik seperti Ibu Mutmainah. Lantas seperti apa Ibu melihat hal ini? Apakah kita siap? Iya, kalau saya sebetulnya perempuan paling paham dan paling tahu, karena yang disampaikan oleh Ibu Rita Sapitri dengan multitasking,
bagaimana ini apa yang sudah sering gitu ya, dan itu menjadi kebiasaan, dan sebetulnya itu salah satu yang selama ini perempuan paling tahu mengatur waktunya. Cuman memang ketika menganalisa dari segi analisis gender ya memang ada perbandingan jam kerja yang kemudian memang perempuan pasti dia melebihi jam kerja daripada laki-laki, dan itu bisa kita lihat ketika misalnya ya satu perempuan yang misalnya menghadiri sebuah kegiatan atau bekerja, dia pasti jam tidur, jam bangunnya lebih cepat daripada laki-laki karena dia harus memenuhi semua kebutuhan keluarga dan dia gitu ya sebagai bagian dari masyarakat yang juga dia ingin mungkin punya aktivitas di luar, atau dia berorganisasi, atau dia menjadi bagian dari pemerintah, dan juga mungkin bagian dari seperti saya sebagai wakil rakyat gitu. Tapi ya dalam proses hari ini ya memang salah satu yang menjadi tantangan adalah pembagian peran dalam rumah tangga, itu yang kemudian bisa memudahkan bagaimana peluang bagi perempuan untuk bisa ikut berpartisipasi dalam banyak hal gitu ya. Jadi sebagai warga negara juga yang dia punya hak dalam arti bagaimana dia bisa berinteraksi dengan sosial yang lainnya di luar rumah, tapi kemudian sebagai bagian dari kelompok, ada bagian dari keluarga juga dia menjadi bagian yang penting gitu. Nah, cuman memang kalau bicara dalam konteks itu, itu yang saat ini menjadi satu kekuatan dalam hal tersendiri gitu ya. Kemudian itu kadang-kala membuat perempuan lebih tangguh dibandingkan laki-laki. Nah, tapi kalau kita kembalikan dalam situasi misalnya kemiskinan berwajah perempuan, kemudian pendidikan yang sangat jauh ya dibanding antara perempuan dan laki-laki. Kita lihat sendiri saja di dalam dokumen, misalnya dokumen rencana pembangunan jangka menengah Sulawesi Tengah misalnya, salah satu menjadi highlight itu adalah Sulteng mendapat urutan ke 31 ya kalau tidak salah, nanti bisa dikelirkan oleh Bu Irma. Salah satunya adalah melihat dari indeks pembangunan gender kita yang masih sangat jauh gitu. Indeks pembangunan gender juga masih sangat jauh. Nah, Kota Palu juga sebagai wilayah utama, sebagai sentra pembangunan di Sulawesi Tengah saja, indeks pembangunan manusia dan dalam indeks pembangunan gender saja itu masih cukup masih perlu menjadi sebuah bagian yang harus diperjuangkan. Nah, artinya bahwa muaranya adalah menurut saya yang harus dikuatkan yang disampaikan Ibu adalah pendidikan politik. Itu penting sekali. Bagaimana menghubungkan antara kehidupan perempuan sebagai kelompok sosial masyarakat itu dengan dia sebagai warga negara yang punya hak pilih. Karena kalau tidak kekuatan kebijakan kan di pemerintah kan. Nah, kebijakan itu tergantung kepemimpinan. Nah, kalau pemimpinnya tidak punya keberpihakan, tidak punya perspektif, bahkan tidak punya perspektif untuk melihat kehidupan perempuan sebagai bagian yang menjadi bagian untuk dianalisa, saya sangat pesimis bahwa kebijakan itu akan berpihak kepada perempuan. Tapi kalau kepemimpinan dalam apakah di kepemimpinan eksekutifnya maupun di dalam keterwakilan dalam DPRD-nya itu kemudian mendiskusikan secara baik ya dalam konteks gagasan politik yang melihat dan menjangkau bahwa perempuan misalnya bukan hanya sebagai kelompok mereka adalah warga, tapi ada hak dan kepentingan mereka yang harus dilihat oleh kita. Ya, saya yakin pembangunan Sulawesi Tengah dan pembangunan Kota Palu akan lebih maju. Sama halnya ketika kita bilang bahwa ketika membicarakan bagaimana kebijakan untuk pemenuhan hak perempuan dalam upaya perlindungan, itu sama pentingnya ketika bicara tentang pembangunan jalan atau membangun gedung dan lain sebagainya gitu. Nah, memposisikan mana menjadi utama, mana menjadi yang menjadi sebagai penunjang saja, ya itu baiknya kalau didiskusikan gitu. Baik, nanti kita akan membahas lebih dalam begitu Ibu Mutmainah tentang perlindungan kepada perempuan ini lebih spesifik. Tadi saya ingin menggarisbawahi poin yang Ibu Irma sampaikan mengenai berbagi peran, maksud saya di sini. Berbagi peran ini tentunya suksesnya perjalanan kehidupan keluarga di rumah memang tidak bisa kita tampik. Harus ada pihak lain yang kemudian memahami posisi perempuan yang kemudian saat ini ingin lebih tampil begitu. Dalam hal ini misalnya suami. Apa tanggapan Anda mengenai berbagi peran, mengenai laki-laki yang mengerjakan pekerjaan rumah? Iya,
Sebenarnya kalau kita mau diskusi soal berbagi peran itu dimulai dari memilih pasangan. Apakah kita punya perspektif yang sama ya dalam membangun rumah tangga? Ini juga yang kami di Puspaga, itu Pusat Pembelajaran Keluarga. Kalau kita mau mulai belajar parenting, itu dimulai dari memilih pasangan. Ya, ketika kalau kita sudah tidak punya perspektif yang sama, ini akan selesai di pertengahan jalan. Dan banyak kasus perceraian, kasus KDRT yang terjadi karena memang kita tidak punya komitmen yang sama untuk membangun rumah tangga. Ya, kami ini adalah perempuan pejuang, kakak Dr. Rita, kemudian kakak Neng, ini adalah perempuan-perempuan yang sudah tangguh ya. Ini sudah selesai kalau urusan domestik kita dengan suami ini sudah tidak ada persoalan. Sudah sepakat keluarga begitu. ya. Sudah selesai mau pergi pagi dan pulang subuh tidak menjadi persoalan. Tapi kemudian kan kita tidak bisa menggeneralisir, juga banyak rumah tangga di sana yang juga punya persoalan. Hari ini persoalan emansipasi itu kan banyak disalahartikan oleh para laki-laki ya, bahwa kalau Seperti itu apa, Bu? kemudian setara ya sudah istri saja begitu. Banyak kasus yang istri yang menjadi tulang punggung keluarga dan suami enak-enak saja begitu. Karena ini kesalahpahaman kita terhadap konteks emansipasi tadi, bahwa perempuan harus mandiri, perempuan harus tangguh. Nah, seperti itu. Itu yang yang sering kami juga kampanyekan terhadap persoalan ini. Ibu Bagaimana? Iya. Kalau tadi kita menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Mutmainah tentang IPG dan IPM, Indeks Pembangunan Gender kita di Sulawesi Tengah, seperti apa kondisinya, Ibu? Ya, memang indeks pemberdayaan gender kita ini saya mencatat itu kalau tidak salah di posisi 91,87% ya, dan memang banyak persoalan yang memang ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Provinsi Sulawesi Tengah, baik itu soal pendidikan, kemudian soal kontribusi perempuan terhadap pendapatan dan juga pendidikan, tapi sebenarnya ini juga sumbangan dari persoalan-persoalan di kabupaten kota yang juga menyumbang angka-angka di IPG ini seperti itu. Jadi memang melalui Impres nomor 9 tahun 2000 yang diimplementasikan dalam rencana aksi peraturan daerah mengenai penghalusamaan gender, itu kami juga intens bersama Ibu Rita Safitri untuk mendorong bagaimana percepatan penghalusamaan gender tidak hanya di level provinsi tapi juga di kabupaten kota seperti itu. Baik Ibu Irma, kita tahan sampai di situ karena kita harus mendengarkan jeda. Setelah jeda kita akan kembali lagi dengan diskusi kita. Jangan kemana-mana. Pemirsa, Anda masih bersama dengan kami dalam program Bicara Langsung pada sore hari ini dengan tema Kartini Masa Kini, Kekuatan untuk Menginspirasi. Pemirsa, dalam dialog yang sangat menarik sore hari ini, Anda bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0451452414 atau di 081390762685. Apabila Anda memiliki pertanyaan dan juga hal yang ingin Anda sampaikan di ruang diskusi pada saat sore hari ini. Saya akan melanjutkan diskusi kita pada sore hari ini. Saya akan kembali ke Ibu Rita. Ibu Rita, tadi apa yang sudah ditanggapi oleh Ibu Irma tadi sangat menarik bahwa memang ternyata emansipasi ini perlu peran aktif juga seorang laki-laki begitu. Berarti artinya laki-laki bukan berarti kita singkirkan dari emansipasi ini begitu, Ibu Rita. Bagaimana sebenarnya Ibu Rita? Jadi kalau bicara tentang pergerakan gender ini ya, itu kalau kita mulai dari pertama ya, awalnya gender itu ya, kemudian dari berawal sebenarnya gender itu berawal dari feminisme juga ya, dari feminisme. Jadi feminisme itu gerakan yang menginginkan bahwa ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal. Nah, kalau feminisme kan pertamanya dia pada hukum, aspek hukum, itu yang pertama berkembang. Nah, kemudian kemudian dalam perkembangan selanjutnya kan pada saat mulai ada konsep gender, itu yang pertama kan ada namanya konsepnya perempuan dan pembangunan ya, perempuan dalam pembangunan, woman in development, itu yang pertama. Nah, kemudian ternyata di woman in development itu seperti tadi, karena cuma melibatkan pada perempuan sehingga
perempuan yang diberdayakan terus tapi ternyata tidak membawa dampak yang baik. Nah, kemudian muncul women and development, jadi perempuan dan pembangunan. Kalau tadi perempuan dalam pembangunan, ini pembangunannya mulai dilibatkan perempuan dalam semua proses pembangunan. Dan kemudian muncullah gender and development. Nah, gender and development ini melibatkan laki-laki dan perempuan. Karena pada saat melibatkan perempuan tanpa laki-laki juga akan susah. Halnya itu kan susah. Artinya kalau memang perempuan yang kita kita isi terus dengan gender kemudian laki-laki tidak, itu akan maka pemahamannya juga akan tidak seimbang, akan terjadi masalah juga seperti tadi yang Ibu Irma atau Ibu Neng sampaikan, akhirnya menjadi masalah bahwa ya laki-laki akhirnya pikir ya sudah perempuan sajalah karena perempuan yang pengen ya seperti itu. Jadi sebenarnya tidak boleh dilibatkan, jadi harus ada peran laki-laki dalam laki-laki juga butuh pemahaman. Nah, itu kembali ke makna Kartini tadi. Sebenarnya salah satu makna daripada perjuangan Kartini juga adalah bagaimana mendorong persepsi laki-laki itu bisa mengerti dengan posisi perempuan pada saat tanpa sekarang. ada yang dirugikan. Ya, begitu, Ibu Rita? ya jangan ada dirugikan tadi. Kita kembali ke konsep itu. Baik dia laki-laki atau perempuan itu dirugikan. Nah, kalau kita bicara tadi artinya pengetahuan tentang misalnya pemberdayaan perempuannya itu lebih banyak perempuan, laki-laki dirugikan karena dia tidak memahami. Padahal sebenarnya dia perlu dilibatkan dalam pemberdayaan perempuan itu. Artinya Ibu Mutmainah, emansipasi yang kita maksud di sini, yang dimaksudkan oleh Raden Ajeng Kartini itu bukan emansipasi yang tanpa batas begitu, atau kan memang emansipasi itu bicara mengenai kebebasan sebebas-bebasnya tanpa batas, atau ada batasan yang harus kita kalau bicara emansipasi ini kan memang adalah pemenuhan hak perempuan akan kesetaraan hak dan kewajiban perempuan ya, artinya sama dengan laki-laki kita boleh berbuat, kita boleh mengekspresikan diri perempuan, bisa berbuat dengan dengan kemampuan perempuan ya. Jadi kan perempuan ini juga dianggap punya kemampuan ya. Perempuan itu punya kemampuan ya, tidak bisa dipungkiri ya. Seperti tadi kita bicara tentang multitasking tadi. Perempuan itu bisa dalam 1 jam bekerjanya 3 pekerjaan dia pegang, tapi laki-laki itu tidak bisa. Nah, itu satu kelebihan perempuan. Nah, ini yang mesti juga bisa, tapi sebenarnya seperti tadi tidak boleh dengan menyamaratakan bahwa itu semua harus 50-50 tadi yang saya katakan, tidak mungkin, tapi jangan ada yang dirugikan tadi ya, seperti itu. Jadi pelibatan perempuan dan laki-laki ini sebenarnya harus berimbang ya, harus berimbang bahwa laki-laki juga diberi pemahaman bahwa gender itu seperti ini ya. Lalu bicara tentang undang-undang PKDRT, ya perempuan juga harusnya, laki-laki juga harus diberitahu bahwa seperti ini, jangan hanya perempuannya terus. Nah, itu yang menjadi satu yang terjadi hal yang bisa mengakibatkan tadi menjadi tidak seimbang tadi. Betul, artinya bukan mengesampingkan laki-laki, tetap peran laki-laki itu dibutuhkan di sini, Bu Rita. Baik, saya akan ke Ibu Mutmainah. Ibu Mutmainah, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Ibu Rita bahwa memang ternyata peran laki-laki itu justru diperlukan di dalam emansipasi ini. Dan juga Ibu Mutmainah sendiri tadi sudah menyampaikan mengenai tantangan liberalisme. Nah, tidak menampik bahwa feminisme ini juga tadi sudah sedikit disampaikan oleh Ibu Rita mengenai feminisme yang ekstrim begitu, liberalisme yang kemudian ingin supaya saya tampil sebagai perempuan tapi kemudian benar-benar mengesampingkan laki-laki. Seperti apa tanggapan Ibu Mutmainah dalam hal ini? Ya, sebetulnya pendekatan feminis dalam konteks analisa berbasis feminisme itu adalah melihat bagaimana pengalaman hidup perempuan itu menjadi sebuah acuan atau sebagai sebuah sumber pengetahuan untuk melihat dan membaca di mana ruang-ruang yang kemudian ketidakadilan itu muncul. Nah, dan memang di dalam analis feminis ini kan dia banyak analisa, ada pendekatan yang pendekatan marxisme, ada yang pendekatan liberal, ada yang juga radikal dan lain sebagainya. Tapi kan tergantung masalah dan situasinya gitu. Nah, misalnya dalam perjuangan teman-teman aktivis perempuan gitu ya, misalnya pendekatan feminis marxisme itu lebih pada perjuangan, misalnya perjuangan kelas gitu ya, misalnya buruh perempuan yang mengalami pendapatan yang lebih rendah, misalnya hak buruh mereka perempuan lebih rendah daripada hak buruh laki-laki, kemudian hak cuti, hak menarik, itu analisa feminis marxisme gitu. Nah, kaum radikal itu melihat pada kasus kekerasan, makanya banyak teman-teman itu memperjuangkan bagaimana upaya perlindungan itu, analisanya adalah analisa feminis radikal. Nah, liberal itu pada perjuangan hak politik, melihat bagaimana perempuan itu punya suara, bagaimana suara yang harus diperjuangkan dalam kebijakan-kebijakan politik. Jadi sebetulnya dalam perjuangan ada juga feminis, ekofeminisme itu yang melihat pada perjuangan bagaimana
hutan, alam dan sebagainya itu adalah sepenuhnya itu harus dikelola oleh perempuan. Jadi dasarnya adalah melihat kehidupan perempuan itu sebagai sumber pengetahuan dan pengalaman yang kemudian itu menjadi sebuah rujukan kita dalam mengelola. Nah, saya sebagai misalnya kalau saya liberalisme ini bukan dalam konteks feminis ya, tapi liberalis dalam konteks situasi hari ini yang kemudian informasi yang cepat masuk, kemudian apalagi di era digital, tapi kemudian apa yang disampaikan kayak seperti disampaikan Ibu Karita Savitri dan Kak Irma tadi, misalnya kemiskinan berwajah perempuan itu masih belum berbanding seimbang. Jadi misalnya di salah satu pulau gitu ya di kabupaten di Sulteng itu masih sangat jauh mengakses berbagai informasi itu, sementara di satu sisi informasi sudah sangat cepat Gencar, gitu. Begitu, Nah, iya. akhirnya apa yang terjadi, perempuan semakin tertinggal, kemudian jauh dari apa yang diharapkan. Nah, sementara pembangunan itu dia terus bergerak gitu. Nah, itu dalam konteks percepatan yang sangat luar biasa ini yang sebenarnya dibutuhkan inovasi kebijakan yang bagaimana upaya untuk bisa menjangkau kehidupan perempuan, dalam artinya misalnya salah satu PR utama kita adalah menaikkan partisipasi ekonomi misalnya sebagai bagian utama, karena kontribusi negara untuk memanusiakan manusia adalah bagaimana memastikan kehidupan ekonomi itu bisa membaik. Nah, contoh Kota Palu ya. Kota Palu itu salah satu kontribusi dari retribusi yang cukup besar di Kota Palu itu adalah dari perempuan. Seperti apa salah satunya dari ina-ina di pasar di pasar ya, misalnya pasar Impres, Mas Ombak. Itu dia urutan kedua loh sebagai penyumbang melalui retribusi daerah. Nah, pertanyaannya apakah misalnya pasar kita sudah ramah perempuan? Ya kan? Nah, itu jangankan bilang ke pasar yang ramah perempuan, pasar kita saja belum dalam kategori pasar modern. Persoalan tanah, hak milik dan itu masih masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Nah, menuju ke sana itu kan punya tahapan dan bagaimana kita menjangkau situasi yang salah satunya yang diperjuangkan kalau bicara misalnya pengarusamaan gender misalnya dalam akses terkait dengan wilayah publik misalnya. Coba cek di pasar ada tidak toilet untuk lansia, untuk perempuan hamil. Sementara di situ kita bisa hitung berapa perempuan hamil yang berjualan di situ. Artinya kita memerlukan dukungan pemerintah memang di sini ya, Ibu Mutmainah. Baik, saya akan ke Ibu Irma. Ibu Irma, kalau kita melihat bagaimana sebenarnya paradigma masyarakat mengenai kesetaraan gender ini, apakah masyarakat juga sebenarnya mendukung atau menerima pemikiran kesetaraan gender ini, Ibu Irma? Ya, Ibu Irma? Baik, ada melihat memaknai. Ya, sementara jumlah keterwakilan politik perempuan saja kita masih sangat rendah. Walaupun di provinsi kita cukup baik ya, tapi di Kota Palu kita masih punya 4 perempuan dari 35 laki-laki yang ada di parlemen. Itu salah satu tantangan kita gitu. Baik. Ibu Irma? Apakah Ibu Irma dapat mendengar suara kami? Iya. Iya, Ibu Irma. Ibu Irma, bagaimana dengan pandangan masyarakat saat ini, paradigma masyarakat, apakah bisa menerima dengan adanya pemikiran kesetaraan gender ini, kalau Ibu Irma melihat, khususnya di Sulawesi Tengah? Iya, saya kira kan kalau kesetaraan gender ini bukan hal yang baru ya. Saya kira semua, meskipun juga memang ada beberapa orang yang belum memahami dan bahkan mensalah artikan ya seperti itu persoalan kesetaraan gender. Tetapi kalau kami di Provinsi Sulawesi Tengah itu kan memang selain pemerintah sudah ada Impres nomor 9 tahun 2000 terkait dengan bagaimana percepatan pengarusamaan gender itu melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender yang ditindaklanjuti di provinsi dengan Perda terkait dengan Perda nomor 9 tahun 2014 tentang pengarusamaan gender dalam perencanaan pembangunan. Nah, di dalam Perda tersebut wajib bagi OPD untuk menganggarkan
anggaran kegiatan yang memenuhi kebutuhan perempuan dan anak seperti yang disampaikan oleh Ibu Neng tadi terkait dengan kebutuhan prasarana perempuan itu sebenarnya harus diakomodir di dalam rencana atau penganggaran di dinas PU ya seperti itu. Tapi mungkin juga karena Ibu Rita ini juga banyak terlibat dalam melakukan verifikasi ya Ibu Rita terhadap rencana kerja anggaran pada saat melakukan asesmen perencanaan di Bapeda, dan itu wajib sifatnya karena di Renstra kami juga anggaran yang responsif gender itu menjadi indikator kinerja utama di dinas kami. Seperti itu. Dan bahkan kami di Provinsi Sulawesi Tengah itu sejak 2012 itu sampai dengan sekarang ya itu mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan APE itu Anugerah Parahita Eka Praya, sebuah penghargaan terhadap keberhasilan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan anggaran yang responsif gender. Baik. Seperti itu. Ya, itu salah satu prestasi kita begitu di daerah begitu. Saya akan kembali ke Ibu Rita. Ibu Rita, kemudian bagaimana kenapa faktor-faktor ini kemudian muncul kayak di dalam masyarakat itu memang kita tidak menampik bahwa ini memang terus kita terus usahakan, kita galakan begitu, apalagi dengan juga adanya nanti undang-undang tindak pidana kekerasan seksual begitu. Faktor-faktor apa yang kemudian membuat ini agak-agak susah begitu, apalagi waktu undang-undang ini juga pembentukannya cukup lama begitu. Iya. Kalau bicara di masyarakat tadi sudah singgung-singgung bahwa faktor utama sebenarnya adalah budaya patriarki ya. Budaya memang masyarakat kita masih sulit menerima hal-hal yang seperti itu, melihat posisi perempuan seperti itu ya di budaya patriarki. Nah, ini yang menjadi tentang utama adalah tadi budaya. Jadi karena budaya seperti itulah, karena ini kan terjadi dalam proses sosialisasi di rumah tangga, dalam rumah tangga ya seperti itu ya. Akhirnya ini dalam proses rumah tangga seperti ini bisa keluar dalam lingkungan luar juga seperti itu. Nah, budaya ini, tapi kita tidak kita tidak lantas memandang bahwa itu menjadi tantangan utama ya. Menjadi hambatan kita. Ya, tapi yang sebenarnya tadi yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana masyarakat bisa memahami hal itu. Ya, bagaimana masyarakat bisa memahami, misalnya ya, kalau kita bicara misalnya bentuk ketidakadilan gender, salah satunya tadi kekerasan, kemudian ada tadi marginalisasi perempuan, kemudian ada subordinasi yang paling banyak tadi, yang banyak disinggung tentang tadi berkaitan dengan marginalisasi itu kemiskinan, kemudian berbicara tentang kekerasan yang terjadi. Nah, ini kan karena faktor-faktor tadi, jadi faktor ini menganggap bahwa yang melakukan kekerasan ini kan kalau kita lihat data yang lebih banyak dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Nah, itu karena dalam konsep berpikir dan perspektif bahwa laki-laki ini kuat, jadi dia bisa menguasai, perempuan. Seperti itulah kenapa kekerasan akhirnya ini menjadi hal yang agak sulit ya, karena seperti tadi, kemudian belum lagi ketergantungan ekonomi. Ya, dalam kasus-kasus KDRT itu banyak karena karena misalnya korbannya ibu ya, kemudian lagi kekerasan, akhirnya ambil damai lagi karena ibunya pikir dia ketergantungan ekonomi sama suaminya, jadi mau tidak mau dia harus mengikuti apa yang suami katakan. Nah, itu ketergantungan ekonomi ini membuat juga banyak faktor kekerasan itu terjadi. Ketergantungan ekonomi begitu ya. Nah, itu tadi berkaitan dengan kemiskinan. Baik. Saya akan kembali ke Ibu Mutmainah. Ibu Mutmainah, kita sudah mendengar bahwa pada tanggal 12 April 2022 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS itu sudah diketok sah begitu. Kemudian apa berikutnya? Apa tindak lanjut dari Undang-Undang TPKS ini ke depan? Apa harapan yang akan kita terus perjuangkan, Ibu Mutmainah? Ya, kalau saya selain kebijakan nasional ini sebetulnya harus segera disiapkan itu adalah pemerintah daerah. Karena yang paling penting itu adalah di daerah, karena kasus yang paling banyak itu sebetulnya adalah daerah. Ya, kalau pusat kan dia merangkum gitu ya semua kasus, dan itu diambil dari banyak daerah. Nah, Sulawesi Tengah sendiri saja misalnya kalau kita melihat kasus kekerasan seksual itu kan banyak hal yang menjadi PR kita gitu ya, dari segi infrastruktur kita gitu ya. Pemerintah sudah harus punya perencanaan yang cukup baik begitu untuk melihat bagaimana infrastruktur kita itu betul-betul bisa mencegah bagaimana upaya tindakan kekerasan seksual itu tidak terjadi, gitu ya. Nah, ini kan tidak hanya dibutuhkan di eksekutif, di parlemen juga itu harus punya kepekaan untuk bisa menganalisa dari sebelum diputuskan menjadi APBD, ya harus bisa mencek apakah
infrastruktur kita yang dibangun di mana saja wilayah-wilayah yang rentan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan, anak laki-laki, misalnya itu seperti apa itu. Yang kedua adalah sebetulnya harus ada regulasi yang harus disiapkan. Nanti kita cek apakah undang-undang itu kan biasanya merekomendasikan, misalnya akan ditindaklanjuti dalam bentuk perda dan perkada, apakah dia peraturan gubernur atau peraturan wali kota. Tapi biasanya nanti dilihat, saya belum membaca secara totally undang-undang TPKS ini di pasal mana yang akan merekomendasikan, karena pasti setelah ini akan ada Perpresnya, kemudian akan ada surat edaran yang akan dilakukan oleh multi kementerian gitu ya untuk mengimplementasikan kebijakan ini sehingga dia bisa dilahirkan menjadi sebuah aktivitas atau program. Karena sekarang kan sistem pemerintahan kita kan dia sudah sistem keuangan kan dia satu sistem namanya SIPD. Jadi dia ketika itu kan dia agak kaku. Jadi kalau misalnya dalam konteks ini tidak segera dimasukkan apakah di Permendagri kita, di Permenkeu yang kemudian itu mengaplikasikan kekuatannya kita akan tidak mendapat kita bisa program tidak akan bisa berjalan maksimal gitu karena tidak hanya dalam upaya bagaimana penanganan kasus gitu ya ketika terjadi, tapi yang paling penting adalah pencegahan. Nah ini yang harus menjadi PR. Nah yang kedua adalah sebenarnya di aparat penegak hukum gitu. Banyak sekali PR kita yang sebetulnya di beberapa kasus, satu case yang misalnya saat ini terjadi di Kota Palu, ya keberhadiran misalnya polisi perempuan Polwan kita masih sangat sedikit, sehingga ketika kasus yang cukup banyak kemudian dilayani oleh polisi laki-laki, bukan berarti bahwa polisi laki-laki tidak boleh, tapi kalau kasus kekerasan seksual itu tidak boleh karena itu ada sifatnya sangat privasi. Kalau Ibu Mutmainah sendiri melihat bagaimana pemerintah apakah sudah memberikan ruang yang cukup kalau mengenai persen jumlah kehadiran perempuan di posisi-posisi strategis di pemerintahan menurut Ibu Mutmainah? Kalau kita mau bicara jujur, hari ini sebetulnya belum, gitu ya. Ini masih perlu perjuangan panjang. Kita bicara jujur ya dalam konteks kebijakan gitu ya. Dan sendiri ya mudah-mudahan saya berharap porsi komposisi juga perempuan di eksekutif ini juga bisa menjadi bagian utama. Semakin banyak yang duduk di posisi strategis itu juga bisa membantu untuk bisa mewarnai gitu ya di kebijakan di eksekutifnya. Kemudian di parlemen juga perempuan tidak sekedar secara jenis kelamin bahwa dia perempuan hadir, tapi perspektifnya juga harus clear gitu ya. Karena ini salah satu bagian, karena di DPRD itu kan tidak bicara jumlah, tidak bicara siapa dia, tapi berapa orang yang setuju dan tidak setuju. Nah kalau misalnya kita bicara bahwa saya ingin melakukan ini, tapi kalau banyak orang tidak setuju, ya kita kalah gitu. Nah ini yang harus diupayakan mewarnai kebijakan ini yang harus dilakukan gitu. Nah kemarin saya sempat ajak untuk bagaimana kesiapan daerah untuk bisa merespon TPKS ini, kemudian bisa implementasi dan bisa menjadi bagian utama dalam kebijakan pemerintah. Nanti saya akan minta Ibu Rita untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Mutmainah. Namun sebelumnya saya akan ke Ibu Irma. Ibu Irma, tadi juga berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Mutmainah mengenai tindakan preventif. Apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan dengan tindakan preventif dan juga mengawal memastikan bahwa undang-undang TPKS ini tidak hanya sekedar dibuat seperti ini, tapi memang benar-benar akan terlaksana, terimplementasi begitu. Ya, memang kalau kita bicara data ya pada masa pandemi memang angka kekerasan seksual itu cukup tinggi ya kasusnya itu yang terlaporkan, tapi namun masih banyak sebenarnya kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi itu yang tidak dilaporkan oleh lembaga layanan. Di kami itu ada namanya unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak yang memang tugasnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan preventif, kemudian melakukan pendampingan dan juga melakukan advokasi terhadap berbagai kasus-kasus kekerasan yang dilaporkan melalui UPTD. Dan kami juga melakukan penjangkauan untuk kasus-kasus yang mungkin ada keterbatasan daerah terkait dengan sarananya, kemudian sumber dayanya, misalnya membutuhkan, kalau untuk kasus kekerasan seksual itu butuh misalnya psikolog, itu ada beberapa daerah yang memang tidak punya sumber daya yang memadai untuk melakukan pendampingan psikologis ya terhadap korban, itu kami memfasilitasi itu.
Jadi ini bisa menjadi catatan apabila kawan-kawan di daerah mengalami atau mendengarkan ada kasus kekerasan, itu bisa melaporkan kepada, kalau di beberapa daerah memang masih ada namanya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak atau P2TP2A, tapi di provinsi itu sudah menjadi UPTD, dan ada salah satu kabupaten di Kabupaten Parigi Motong itu yang sudah menjadi UPTD. Itu kita bersinergi tidak hanya dengan mereka tapi juga dengan beberapa mitra seperti kesehatan, kemudian rumah sakit, kemudian Polda dan Polres. Baik Ibu Irma. Baik, saya akan ke Ibu Rita mengenai tanggapan ruang yang belum cukup ternyata dari pemerintah. Seperti apa Ibu Rita? Ya. Kalau kita berbicara tentang itu ya kan tadi berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Nah kemudian saya sebenarnya ingin melihat dari mulai dari PKS tadi ya, tentang penghapusan kekerasan seksual itu. Nah sebenarnya bagaimana kita siap itu tadi kita mengimplementasikan seperti yang katakan. Nah kami sendiri di perguruan tinggi itu dengan adanya Permendikbudristek itu tentang penghapusan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi kampus itu juga sebenarnya menyahuti undang-undang peraturan tersebut ya. Nah ini sebenarnya saya pikir ini adalah sebuah langkah yang baik ya, tapi nanti kita melihat seperti bagaimana. Tapi memang butuh kesiapan ya, seperti misalnya kami di kampus itu harus membentuk satgas. Nah dalam memilih satgas ini harus hati-hati juga. Ya artinya memilih satgas betul-betul yang peduli, yang tahu, yang paham ya. Kalau memang tidak paham susah misalnya menjadi satgas, malah nanti bisa jadi pelaku ya. Nah seperti itu. Nah jadi kalau bicara itu kenapa? Karena memang kita tidak bisa pungkiri kekerasan seperti itu ya banyak terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Ya karena faktor tadi, karena kekuasaan misalnya. Ya mohon maaf ini dalam tanda kutip misalnya ada mahasiswi perempuan kemudian ditekan oleh dosennya, misalnya oleh dosennya yang misalnya laki-laki ya dengan ancaman, dengan tidak mau kasih lulus, kenapa itu kan bisa hal-hal itu bisa terjadi. Ini yang penting juga sebenarnya yang perlu kita ini ya. Nah di satu sisi juga seperti tadi kita perlu terus genjot bahwa memang meningkatkan pemahaman ya, utamanya misalnya perempuannya mahasiswa bahwa itu memang harus dilawan ya, kekerasan itu harus dilawan ya, harus ditekankan sejak dini bahwa itu harus dilawan, jangan dibiarkan ya seperti itu ya. Baik Ibu Rita, kita sedikit lagi akan mengakhiri diskusi kita yang sangat menarik. Rasanya 1 jam itu tidak cukup buat kita begitu Ibu Rita ya, mungkin kita memiliki kesempatan yang lain. Kemudian saya ingin menanyakan juga, ini bagian dari menyimpulkan apa yang sudah kita sampaikan pada sore hari ini mengenai kalau misalkan saya ingin berperan sebagai perempuan, berperan bagi Sulawesi Tengah. Tapi mungkin saat ini saya belum ada secara langsung di posisi yang bersentuhan dengan pemerintah begitu, misalnya di posisi strategis katakanlah. Mungkin seperti Ibu Mutmainah begitu atau Ibu Rita di sini, Ibu Irma. Nah, kemudian apa yang bisa saya lakukan sejak saat ini sebagai seorang perempuan bagi Sulawesi Tengah? Nah, kalau saya melihatnya sebenarnya yang perlu kita galang adalah kita perlu galang kekuatan dengan saling koordinasi dan saling kerjasama, saling bergandengan tangan, saling menguatkan kita perempuan. Itu yang penting. Jadi kalau kita saling menguatkan maka ini akan bisa ya. Artinya semua lini itu harus saling bersinergi tadi yang dikatakan oleh Ibu Irma dan Ibu Neng tadi ya. Kita harus bersinergi. Nah ini perempuan dibutuhkan kekompakan perempuan, butuh kerjasama, saling mendukung. Jadi misalnya begini ya, tadi Ibu Neng bicara tentang bagaimana kondisi perempuan di DPRD ya. Mereka pada kan membuat kebijakan, membuat anggaran ya. Kemudian ternyata posisi itu sulit kalau jumlahnya sedikit. Betul. Nah itu juga kemudian mereka ada bicara tentang kepentingan lain. Nah ini perlu disiapkan misalnya apabila perempuan ya ingin maju misalnya, itu mari kita saling mendukung, saling menguatkan. Jadi dengan saling mendukung itu saya kira bisa akan ini ya. Jadi kita tidak saling malah menjatuhkan ya. Kita harusnya saling mendukung antara perempuan. Baik, Ibu Rita, iya baik. Ibu Rita, sekarang saya ingin mendengarkan dari kedua narasumber saya, namun secara singkat saja begitu karena kita harus mengakhiri diskusi kita pada sore hari ini. Apa peran yang bisa kita lakukan bagi Sulawesi Tengah walaupun saat ini mungkin masih menjadi awal begitu seperti saya mungkin. Seperti apa Ibu Irma? Ya, saya kira tadi kalau kita bicara dalam konteks kekerasan terhadap perempuan yang memang angkanya ini
ya semakin hari, semakin tahun semakin naik. Hal sederhana sebenarnya yang meskipun kita tidak menjadi siapa-siapa ya, atau tidak menjadi orang penting, kita bisa sebenarnya secara sederhana kita bisa menjadi relawan untuk mencegah kekerasan. Ketika ada kasus kekerasan yang dialami oleh kawan kita, keluarga kita bisa melakukan pendampingan dan memberikan informasi, membantu mereka kemana layanan yang mereka butuhkan. Saya kira itu hal yang sederhana. Tapi kemudian itu berdampak besar terhadap orang lain. Baik Ibu Irma, terima kasih. Menjadi relawan, satu poin dari Ibu Irma. Saya akan Ibu ke Bu Mutmainah. Silakan Ibu Mutmainah, apa yang bisa saya lakukan? Kami lakukan sebagai perempuan. Kalau saya, sebetulnya saya menjadi pemimpin. Saya harus menjadi bagian yang mengambil posisi strategis untuk bisa mewarnai kebijakan. Karena menurut saya apapun itu tergantung di leadership, di kepemimpinan. Dan saya menginginkan ada banyak perempuan lain juga yang kemudian maju bergerak untuk bisa membuka ruang bahwa suara perempuan itu dibutuhkan di dalam di parlemen itu. Dan mungkin bisa maju di wilayah eksekutif itu, karena yang paling menarik eksekutif itu kita punya ruang yang sangat teknis gitu ya untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan. Malahan saya berharap bagaimana menggandeng akademisi ini menjadi bagian dari sumber pengetahuan untuk bisa menjadi bagian rujukan kita dalam melahirkan berbagai kebijakan. Yang lainnya adalah saya malah berharap misalnya Ibu Irma dan beberapa teman-teman yang punya perspektif yang cukup baik di eksekutif itu juga harus menempatkan di posisi strategis, karena itu menurut saya adalah ruang yang paling baik gitu paling baik, karena seperti itu Ibu. Kalaupun kita bisa melahirkan gagasan, kita tidak punya tempat yang strategis, kita tidak bisa bikin apa-apa. Baik, menjadi pemimpin, begitu satu poin dari Ibu Mutmainah. Menunggu untuk dipimpin. Apa yang saya sampaikan pada sore hari ini. Ibu-ibu sekalian, menarik sekali diskusi kita pada sore hari ini, namun kita harus mengakhiri sampai di sini karena kita terbatas oleh waktu. Saya mengucapkan terima kasih untuk kedua narasumber yang sudah bergabung lewat Zoom. Di sini ada Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palu, Ibu Mutmainah Corona, lalu juga ada Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Provinsi Sulawesi Tengah P3A Sulawesi Tengah, Ibu Irmawati Sahi STMSC, dan juga hadir di sini Ibu Dr. Rita Safitri MSc selaku sosiolog sekaligus akademisi Universitas Tadulako. Terima kasih untuk kehadirannya pada sore hari ini. Semoga kita memiliki kesempatan yang lain untuk membahas hal ini, dan semoga diskusi yang sudah dibahas pada sore hari ini bisa menginspirasi Anda sekalian saudara untuk menjadi Kartini di masa kini yang kemudian membawa inspirasi bagi provinsi kita dan juga negara kita. Saya Dian Merdekawati mohon undur diri. Kita berjumpa lagi dalam program Bicara Langsung lainnya. Sampai jumpa.